To the point, tanpa tedeng aling-aling, berpijak dan berpihak pada kebenaran. Sumbernya aliran yang diduga sesat di tanah air kita ini adalah fenomena keagamaan yang patut dicermati. Dari perspektif sosiologi, fenomena ini merupakan respon atas perubahan sosial yang tidak dilandasi oleh pemahaman keagamaan yang kuat. Banyak orang yang terjebak untuk ikut ke dalam kelompok sesat disebabkan oleh perasaan frustasi, kecewa, dan kemiskinan. Mereka memilih bergabung dalam kelompok ini sebagai bentuk pelarian dari berbagai bentuk beban sosial. Banyaknya orang yang salah kaprah dalam memahami agama juga menjadi faktor lain penyebab semakin banyaknya orang yang terjebak dalam kelompok beraliran sesat. Direktur Empathy Foundation, Dr. Anton Minardi, SIP, mengatakan pemerintah seharusnya cepat tanggap di dalam merespon fenomena ini, sebab kerap kali memicu konflik antara pengikut setia kelompok sesat itu dengan penganut agama yang merasa agamanya dinodai dan dinista. Sebetulnya negara sudah punya regulasi, jadi aliran sesat itu sebetulnya tidak ada tempat di Indonesia. Ya, dari dulu sebetulnya sampai dengan sekarang bahkan kapanpun juga tidak boleh ditolerir karena itu sudah penodaan agama, bahkan melanggar konstitusi ketuhanan yang Maha Esa. Di situ dijelaskan bahkan dalam undang-undang yang orang-orang yang melakukan penodaan agama itu adalah bisa dikenakan pidana tahanan kurungan badan 5 tahun kan. Menurut advokat pembela rakyat itu, pemerintah harus melakukan kerjasama dengan agamawan dalam memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat. Bukan sekedar memfatwa sesat, tetapi harus memberikan edukasi dan penguatan pemahaman mengenai ajaran agama yang benar. Bahwa ini terkait memang domain agama begitu kan. Tetapi domain agama dalam hal ini itu diberikan sebagian kewenangannya kepada negara. Jadi negara harus bertanggung jawab tentang hal itu. Karena tidak boleh ditolerir oleh negara campur adukan agama atau kemudian juga merusak agama atau menodai agama seperti itu. Di Indonesia ini kurang apa? Umat Islam mayoritas di dunia itu sudah sangat toleran. Demikian pula, alim ulama harus terus-menerus menanamkan penguatan akidah kepada umat. Kita semua tentu heran, di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini justru tumbuh subur ratusan kelompok aliran sesat. Masih segar dalam ingatan kita akan kemunculan Lia Aminuddin yang mendeklarasikan dirinya sebagai ibunda Imam Mahdi. Yusman Roy di Malang, Jawa Timur berijtihad melaksanakan sholat 2 bahasa. Abah Endet di Serang, dan yang terbaru Ma'had Al-Zaitun yang mencampur saf laki-laki dan perempuan dalam sholat berjamaah dan menjadikan isi Alkitab agama lain sebagai khutbah sholat Idul Fitri. Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem, Avenu shalom, shalom, shalom aleichem, Aven. Di kalangan penganut Kristiani juga ada sekte hari kiamat yang sempat menggegerkan masyarakat Bandung dengan aksi bunuh diri massalnya. Pembina Majelis Al-Ghuraba Indonesia Jawa Barat, Ustadz Muhammad Abdul Hadi, saat ditemui To The Point di Bandung mengatakan pihaknya menemukan ratusan kelompok beraliran sesat di kota Bandung sesuai dengan 10 kriteria sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Mereka semua dikategorikan sesat berdasarkan dengan 10 kriteria sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau kami hasil penelitian di lapangan bahwa semua aliran sesat itu rata-rata berurusan dengan 2 hal. Urusan makan, urusan perut, dan urusan bawahnya sedikit.
Itu. Iya, iya. Makanya aliran satu biasanya doktrinnya pertama, Iya. selain mengikat jamaahnya supaya memiliki loyalitas tinggi, yang kedua jamaahnya itu biasanya dijadikan ATM dengan doktrin infak, sodako, dengan doktrin Pembelaan. fastabikul khairat, membela agama, kemudian dan sebagainya. Tokoh ulama Jawa Barat yang tergabung dalam tim investigasi aliran sesat TIAS, Forum Ulama Umat Islam ini menyebutkan munculnya aliran sesat dilatar belakangi oleh hawa nafsu yang tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang benar. Semua kelompok sesat itu sesungguhnya telah melakukan penodaan dengan memanfaatkan agama untuk kepentingan perut. Sehingga kadang-kadang aliran menyimpang itu menjadi underbow, atau kalau tidak menjadi underbow, mereka berpayung di bawah partai politik atau politisi atau kemudian pejabat yang sedang berkuasa dan lain sebagainya. Itu menjadi trik pengamanan untuk melanggengkan pemahaman penyebaran pemahaman sesatnya kepada masyarakat. Itu rata-rata begitu, karena memang setelah itu maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan infak atau sedekah atau mengumpulkan uang untuk keperluan mereka. Biasanya begitu. Pasti ada think tank politik untuk keamanan mereka, agar mereka tetap aman dalam menyebarkan pemahaman sesatnya. Sehingga mereka cari payung. Caranya dengan begitu, membangun komunikasi politik dengan baik dengan penguasa maupun dengan partai politik dan lain sebagainya. Bila kita menarik benang merah antara kelompok sesat dengan penguasa, kita dapat menarik salah satu kesimpulan bahwa fenomena munculnya banyak aliran sesat di Indonesia bermula ketika rezim Orde Baru tumbang. Yang ketika itu terurainya simpul kekuasaan yang selama era Orde Baru mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat. Terjadinya perubahan sosial politik itu dan lemahnya pengawasan pemerintah kepada kehidupan sosial menyebabkan kelompok-kelompok sempalan bermunculan dan subur laksana jamur di musim hujan. Ketua DDI Jawa Barat Muhammad Rainul Balat dalam sebuah forum seminar di Bandung mengatakan kelompok atau jamaah sesat itu sesungguhnya berakar dari komunitas agama induk atau religius mainstream yang besar. Beberapa orang dari pengikut agama induk itu kemudian menyempal, memisahkan diri dengan membentuk kelompok-kelompok sempalan yang dilatar belakangi oleh berbagai sebab dan kepentingan. Seperti ingin merevisi ajaran yang dianggap salah, ingin memurnikan agama yang justru melahirkan ajaran dan amalan yang menyimpang dari ajaran aslinya. Salah satu contohnya bisa ditemukan di dalam kelompok Islam Jamaah LDII. Kelompok yang didirikan oleh Nur Hasan Madigol dengan tujuan ingin mengembalikan Islam kepada bentuk aslinya, yakni berjamaah, beramir, berbaiat, dan bertoat. Sang pendiri dari kelompok ini menilai Islam yang ada di Indonesia selama ini, bahkan di dunia saat ini, semuanya salah karena tidak menganut sistem keamiran, tidak menjalankan prosesi baiat, sehingga semuanya dianggap batil dan harus diluruskan, harus dimurnikan, dan dikembalikan kepada bentuk aslinya, yakni berjamaah dan beramir. Kelompok Islam Jamaah LDI ini mengklaim diri sebagai Islam yang paling sah karena menganut sistem keamiran, meskipun harus dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Di luar, mereka menyangkal dan berdusta bahwa mereka tidak memiliki sistem keamiran. Hanya ketua umum saja sebagaimana ormas-ormas lainnya. Tetapi secara internal, mereka meyakini bahwa keamiran mereka adalah tanda sahnya Islam. Tanpa berbaiat kepada amirnya, maka Islam dinyatakan tidak sah. Taat amir surga, tidak taat amir neraka. Demikian doktrin yang mereka suntikan kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Memang benar, kelompok ini menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai materi pengajarannya dan dalil dalam melaksanakan amalan-amalannya. Para pengikutnya pun sangat yakin bahwa jalan yang mereka tempuh adalah benar, karena mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, kemampuan dan dasar keilmuan dari para pembesar kelompok ini umumnya sangatlah tidak memadai, sehingga pemahaman dalil banyak yang menyimpang dari pengertian yang sesungguhnya, atau memang sengaja diselewengkan untuk memenuhi hasrat pemimpinnya.
Di mata pengikutnya, para tokoh pembesar itu terlihat sangat berwibawa, berkarisma, memiliki banyak kelebihan, kesaktian, dan tentunya sangat hebat. Yang lebih aneh dan menggelikan, harta kekayaan para pembesar yang berlimpah ruah, yang bersumber dari memeras pengikutnya atas nama infak, justru dijadikan kebanggaan oleh para pengikutnya itu. Ketika para pembesar hidup berfoya-foya, para pengikut dengan bangga berkata, "Kelompok kami memang kaya." Ini bukti pertolongan Allah, sementara kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Sandang pangan sulit, kehidupan ekonomi sempit, sementara kewajiban setoran kepada sang amir tetap wajib untuk ditunaikan. Sesungguhnya, kelompok sempalan seperti Islam Jamaah, LDII, dan berbagai kelompok sesat lainnya itu merupakan splinter group atau kelompok sempalan yang memiliki kemampuan organisasi yang mumpuni. Mereka memiliki semangat juang yang tinggi dengan kemampuan menyebarkan ajaran yang sangat handal, sehingga tidak heran bila pengikut mereka menyebar sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Bila kita merujuk kepada metode yang mereka gunakan dalam merekrut pengikut, sesungguhnya sangatlah sederhana. Jaringan keamiran dari kelompok ini menggunakan metode dakwah individu dengan bersilaturahmi ke orang-orang yang menjadi objek dakwahnya, mengadakan pengajian-pengajian dengan jumlah jamaah yang kecil atau sedikit di rumah-rumah. Ini terbukti merupakan metode yang efektif untuk menggait anggota atau pengikut baru yang umumnya anak-anak remaja yang memang masih awam dalam pemahaman agama. Anak-anak muda yang suka dengan hal-hal yang baru dan menantang, dengan pemahaman agama yang kurang matang, sangat mudah disodori dengan tawaran-tawaran ajaran yang dianggap lebih bisa memberikan kepastian. Terlepas dari itu semua, keberadaan kelompok sempalan yang semakin menjamur di negeri ini akan mengganggu kehidupan sosial, karena pasti akan menjadi gangguan bagi kalangan Islam mainstream, karena ajaran-ajaran yang disampaikan oleh kelompok sesat itu menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan di dalam sumber ajaran Islam yang mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara otentik. Memang, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah kepada seluruh warganya, tetapi itu untuk agama-agama dan aliran kepercayaan yang diakui oleh negara dan telah ada sejak dahulu kala, dan telah menjadi tradisi budaya di Nusantara ini sebelum NKRI terbentuk. Negara juga perlu membedakan mana kelompok yang dijamin kebebasannya dalam menjalankan kepercayaannya itu dan mana yang tidak boleh dijamin. Aliran sesat atau kelompok yang menyimpang itu tentu saja berbeda dengan aliran kepercayaan yang sudah ada di Nusantara ini sejak lama. Aliran sesat adalah sebuah keyakinan yang muncul akibat menyempal atau memisahkan diri dari agama tertentu, bukan hanya Islam, tetapi juga dari agama besar lainnya. Dalam sebuah seminar di kota Bandung, terungkap munculnya ratusan aliran sesat di Jawa Barat yang telah mendistorsi budaya Sunda dan di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama adalah pengaruh krisis yang melanda bangsa Indonesia yang tidak kunjung selesai sejak pudarnya rezim Orde Baru, memberikan tekanan psikologis bagi rakyat Indonesia. Faktor kedua, pengaruh modernisasi yang mendorong masyarakat untuk bersikap individualistis. Mereka tidak lagi memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga hal ini memberikan kesempatan yang semakin leluasa bagi kelompok aliran sesat untuk melakukan aktivitasnya dan menyebarkan ajaran-ajarannya. Faktor ketiga, menghilangnya budaya gotong royong, sabi dedungan, saling asih asuh. Karena tersisi oleh budaya transaksional, segala sesuatu termasuk komoditas budaya dan agama selalu diorientasikan kepada transaksi ekonomi. Inilah faktor-faktor yang menghilangkan rasa kebersamaan dan sikap saling peduli di tengah warga. Lebih lanjut, Dr. Anton mengatakan, menyikapi fenomena suburnya aliran sesat di Indonesia saat ini dibutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa, mulai dari pemerintah daerah, tokoh organisasi, kemasyarakatan, dan semua elemen keumatan lainnya untuk saling bahu-membahu berdakwah dengan cara yang ramah, sesuai dengan bahasa kaumnya, supaya bisa menekan laju pertumbuhan dan perkembangan aliran sesat ini, supaya bisa hilang dari negeri ini dan tidak semakin berkembang.
di Indonesia itu kan juga ada aturan, ya. Ada agama dan agama atau kepercayaan yang sudah diakui di Indonesia, ya. Yang pertama patokannya itu adalah harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak berdasarkan itu berarti sebetulnya harusnya tidak boleh tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, tentu saja ada peraturan Menteri Agama gitu kan, yang mengakui di Indonesia itu ada 5 dan sekarang jadi 6 agama kan gitu. Itu adalah agama yang sah, yang boleh tinggal di Indonesia. Artinya apa? Yang lain bagaimana? Ikut kepada salah satu begitu. Seperti itu kan. Pemberdayaan melalui pendidikan adalah salah satu strategi yang paling utama. Keinginan pemerintah menghilangkan pendidikan agama dalam kurikulum di sekolah adalah langkah yang sangat keliru dan fatal dan harus diingatkan. Karena justru pendidikan agama di sekolah harus semakin digalakkan, karena sekolah adalah sarana penting untuk mempersiapkan generasi muda untuk tampil, menangkal, dan mencegah penyebaran aliran sesat. Dengan pemahaman agama yang baik sejak dini, generasi muda kita tidak lagi akan menjadi korban dan sasaran penyebaran ajaran sesat. Dan memberdayakan pendidikan agama di sekolah, tentu saja itu merupakan domain pemerintah. Memang, saat ini banyak ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lain-lain yang mendirikan lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah maupun pesantren dan rumah-rumah tahfiz. Namun harus kita akui, keberadaannya belum merata di seluruh pelosok tanah air dan juga kualitasnya masih berorientasi ala kadarnya. Pemerintah harus mengambil peran dalam memberikan dukungan kepada ormas-ormas Islam yang telah berpartisipasi sangat besar dalam meningkatkan pemahaman agama di tengah umat. Sesungguhnya umat Islam ini sangat haus dengan ilmu agama. Rasa dahaga inilah yang menjadikan mereka kadang terjebak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang menawarkan agama. Namun sayang, akibat ketidaktahuan dan kejahilan serta keterbatasan pengetahuan dan pengawasan, mereka menerima ilmu agama yang menyimpang tanpa mereka sadari. Pendidikan agama adalah sarana utama untuk menyelamatkan umat, dan itu adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa. Ketika mayoritas umat Islam telah berpendidikan memadai, maka akan lahir kekuatan baru yang tidak hanya memperkuat akidah, tetapi juga melahirkan generasi yang berpengetahuan luas dan dalam. Selain sektor pendidikan, tingkat kesejahteraan juga penting diperhatikan. Peran zakat, wakaf, dan gerakan filantropi Islam yang mengatasnamakan ukhuwah juga harus ditingkatkan dan diperluas penyebarannya. Diawasi agar tiba pada sasaran yang tepat, agar kesejahteraan umat semakin membaik. Wallahu a'lam.